Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun Anda sedang berada, apa kabarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, saya Pak Jana. Senang menemui Anda semua. Saya ingin mengajak anak-anak sekalian, khususnya yang masih ada di bangku sekolah. Untuk apa? Yaitu adalah untuk belajar matematika pra-KPM. Persiapan belajar mengajar. Persiapan untuk KPM. Materinya apa? Materinya adalah permutasi siklik. Nah, seperti apa? Mari kita perhatikan bersama-sama. Kita misalkan ada unsur sebanyak 1. Ya, misalnya A. Ya. Ini posisinya kita perhatikan, posisinya satu arah ya. Satu arah dengan putar jarum jam. Berapa banyak cara menyusun A ini? Ya tentu hanya ada satu. Ya. Ada satu. Kemudian kalau ini, banyak unsur ada 2. Ya, itu adalah A dan B. Searah putar jarum jam. Ya, jadi yang diperhatikan ada urutan dengan putaran searah dengan putar jarum jam. Misalnya AB, ya kan? AB. Kemudian ada berapa ini? Banyak susunan ini. Kalau AB dengan BA bagaimana? Ya satu putaran, ya kan? Satu putaran. Hanya ada satu cara. Oke. Jadi untuk dua unsur hanya ada satu. AB dengan BA itu sama ya. AB dengan BA itu sama. Oke. Hanya memulainya saja. Memulainya kalau AB itu dari apa? Dari A ke B. Nah, kalau dari B ke A ya sama, ya kan? Sama. Satu putaran. Oke. Coba perhatikan untuk 3 unsur. Kita akan lebih paham. Nah, 3 unsur. Misalnya apa? A, B, C. Nah, A, B, C. Nah, sekarang ini satu susunan. Nah, kemudian kalau berikutnya adalah A, C, B. A, C, B. Jadi, dengan memperhatikan arah putar jarum jam, dari A, B, kemudian C. Ya, oke. A, B, kemudian C, beda dengan A, C dulu dari B. Coba kalau misalnya A, B, C. Sekarang kalau misalnya dari B, C, A. Ya sama, karena ini muter ya kan, muter. C, A, B sama. Ya, oke. Nah, kalau dengan ini beda ini. A, C, B ini arah putarnya ke kanan ketemu C dulu baru B. Ya kan gitu. Kalau ini dari A ke B baru ke C. Ya. Kalau kita perhatikan, kalau misalnya dari B, kita nyebutnya dari B, C, A. Nah, posisi C terhadap A ini ada di sebelah kirinya. Dari C kemudian ke A. Dari A ke B. Ya, sama, ya kan? Oke. Nah, ini untuk 3 unsur. 3 unsur ada hanya 2. Ada lagi nggak? Coba pikirkan, apakah masih ada lagi? Oke. Sekarang berikutnya, 4 unsur ini. Nah, ini akan lebih lengkap lagi ini.
ini dari A, kemudian ke arah sebelah kanan A adalah B, sebelah kanan A lagi adalah C, sebelah kanan C adalah D. Ya, ini satu komposisi ya. Kemudian berikutnya, coba bedakan dengan ini. Perhatikan, A, kemudian C, kemudian B, kemudian D. Ya, ini. Jadi untuk yang pertama ini, A, urutannya A, ke sebelah kanan B, dari B kemudian C, dari C kemudian D. Nah, perhatikan. Dari A ke C di sini ya, dari sebelah kanan ke C, kemudian B, kemudian D. Ya, coba perhatikan berikutnya nih. Apa ini? Nah, AC, DB. Nah, tentu beda ini ya kan? Nah, oke, paham ya? Baik. Berikutnya ada lagi. AB sekarang. AB, CD. Nah, AODC. Ya, oke, sama ya. Kemudian berikutnya AB, AD, ya, AD, BC. Oke, beda ya. Nah, AB ini ini putaran ini, perhatikan. Yang susunan ini ABDC, ini AD. Jadi A kemudian urutan berikutnya D, kemudian B, kemudian C. Ya. Oke, satu lagi. Atau mungkin ada lagi yang lain. Silakan coba. Coba Anda kemukakan. Nah, coba perhatikan untuk dua yang terakhir, dari AD ya, A ke kanan D, kemudian dari D ketemu B baru C. Ini DA ya, yang terakhir A, D, kemudian C dulu baru B. Beda dengan yang ini ya. Oke. Ya, kira-kira pahamkah? Ya, ini tolong diperhatikan ini. Yang pertama dengan yang keberapa ini? Keempat ya. ABCD, ini ABDC ya kan. Nah, urutannya coba perhatikan. Kemudian yang kedua ini dengan yang ketiga. ACBD. Ini AC, D baru B. Ya, oke. Ada lagi kah? Baik. Silakan kalau ada dicoba, kemudian renungkan. Baik. Sekarang kita akan membuat atau menentukan rumus. Kita menggunakan pola ya, pola-pola yang ada. Misalnya ini banyak unsur satu, banyak permutasi ada berapa? Satu. Kalau dinyatakan dengan faktorial nanti gimana? Sekarang kalau banyak unsur dua ada berapa? Ternyata ada satu. Ya. Kemudian kalau banyak unsur tiga ada berapa? Dua. Kalau banyak unsur 4, ada berapa tadi? 6. Nah, sekarang kalau kita nyatakan dengan faktorial, ini 1 itu berapa ya? Belum kelihatan, karena ini polanya belum kelihatan. Kita tentukan dulu dari yang 2 unsur. Ini permutasinya ada 1. Bisa kita nyatakan dengan 1 faktorial, betulkah? 1 faktorial 1. Kemudian berikutnya 2 faktorial. Ya, betul ya, 2 faktorial adalah 2. Oke. 6 itu 3 faktorial, betul? Ya, baik. Kalau gitu, ini coba perhatikan. 4, banyak unsur 4, ini banyaknya apa? Permutasi ada 3 faktorial, banyak unsur 2, ini banyaknya permutasi 2 faktorial, banyak unsur 2, ada 1 faktorial. Nah, kalau banyak unsur 1, kan ini ada 1 ya, tentu adalah 0 faktorial ya, tentunya seperti itu. Tapi kita kembangkan dulu, kalau belum yakin ya, dari 1, sorry, ini yang banyak unsur 2, 1 faktorial sama dengan 2 kurang 1, ya, apakah betul untuk banyak unsur 3, apakah 3 kurang 1 faktorial, 3 kurang 1 faktorial berapa? 2 faktorial ya, oke.
Kemudian yang berikutnya 3 faktorial, 4 kurang 1 faktorial. Oke, sekarang kelihatan polanya. Polanya kelihatan. Dari bawah saya baca, 4 faktorial, 4 faktorial, sorry. Banyak unsur 4, banyak permutasi 3 faktorial, sama dengan 4 kurang 1 faktorial. Banyak unsur 3, ada 2 faktorial, yaitu ada 3 kurang 1 faktorial. Banyak unsur 2, 1 faktorial, yaitu 2 kurang 1 faktorial. Nah, kalau banyak unsur 1, tentu adalah 1 kurang 1. Ya, 1 kurang 1 faktorial. Atau sama dengan apa? 0 faktorial. Baik, apakah sudah kelihatan polanya? Kalau 5 faktorial, tentu 5 kurang 1. Kalau banyak unsur 5, 5 kurang 1 faktorial. Oke. Kalau banyak unsur n, maka tentu adalah apa di sini? N kurang 1 faktorial, banyaknya apa? Permutasi. Baik. Mohon subscribe, like, dan share sebelum kita tentukan apa? Rumus dari permutasi siklik ini. Oke, saya tunggu beberapa saat. Ya, terima kasih atas kesediaan dan kemurahan hati Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian atau para pengunjung. Kita lanjut. Dari pola yang kita dapatkan, maka permutasi siklik untuk n unsur yang berbeda, ya, kita dapatkan Pn sama dengan n kurang 1 faktorial. Oke, saya rasa tidak ada kesulitan ya. Baik, bisa lanjut. Sekarang kita akan lihat contoh. Nah, terdapat 6 orang dengan akan duduk melingkar mengelilingi api unggun. Ada berapa cara mereka duduk? Ya, ini ada 6 orang. Banyaknya n berarti berapa? Kalau kita gunakan rumus tadi, Pn sama dengan n kurang 1 faktorial. N-nya berapa? 6. Ya, maka banyak cara mereka duduk mengelilingi api unggun itu adalah berapa? P6 sama dengan 6 kurang 1 faktorial, yaitu adalah berapa? 5 faktorial. 5 faktorial itu berapa? Ada 120. Ya, baik. Ada contoh satu lagi nih. 4 orang anak dan kedua orang tuanya mereka duduk melingkar pada meja makan. Jika kedua orang tua mereka selalu duduk berdampingan, ada berapa cara mereka duduk? Jadi ada 4 orang anaknya ada 4, kemudian ada kedua orang tuanya. Ya, ada berapa orang? Ada 6 orang yang mengelilingi meja makan itu. Tapi catatan di sini bahwa kedua orang tuanya selalu duduk berdampingan. Ya, nah seperti apa? Ini ilustrasinya. Ya, rumusnya tetap sama yang kita gunakan ya. Ini ilustrasinya ini. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sudah 6 ya? Sudah 6 ya? Baik. Ini sudah 6. Ini katakan anaknya nih 1, 2, 3, 4 ini anaknya. Ini bisa bertukar-tukar tempat ya kan? Seperti tadi ilustrasi apa tadi di depan. Ya, posisinya bisa berubah-ubah. Tapi 2 orang ini katakan bapak dan ibunya. Ya, ini selalu duduk berdampingan. Karena ibunya akan selalu mengambilkan makanan untuk bapaknya atau sebaliknya. Nah, ini selalu berdampingan.
Jadi kalau gitu ini ada berapa? Kalau karena ini berdampingan berarti tidak bisa bertukar dengan berpisah, ya bisa berpisah pada saat formasi duduk, ya gitu ya. Jadi formasi apapun ini dua orang ini selalu duduk berdampingan. Jadi posisi kedua orang ini dianggap sebagai satu unsur. Oke. Jadi ini ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 unsur. Jadi N-nya ada 5. Tetapi perlu diingat, ini bapak dan ibunya ini bisa bertukar tempat. Ya, bisa bertukar tempat. Sehingga ini ada dua unsur. Kalau permutasi 2 unsur, maka banyaknya permutasi ada berapa? Ada 2 faktorial. Jadi ini sendiri ada berapa? Ada 2 faktorial. Bapak dan ibunya ini cara duduknya ada 2 faktorial. Saat kita bicara tentang rute, ya rute masih ingat di depan ya, rute gimana? Rute A ke B ada 2 jalan, dari B ke C ada 3 jalan, maka banyaknya cara menempuh perjalanan atau rute dari A ke C adalah 2 kali 3. Ya oke. Dengan cara gitu maka kita bisa menuliskan ini prinsip itu. Baik. Jadi posisi dua orang ini adalah 2 faktorial. Sementara 2 orang ini dianggap satu unsur sehingga unsurnya pada permutasi siklik ini ada 5. 5 kurang 1, ya kan? Nah, banyak cara duduk adalah ini. Oh ya, mohon untuk subscribe terlebih dahulu. Bagi yang belum, silakan. Masih kami mohonkan sekali. Harapan saya untuk para pengunjung bersedia subscribe, like, dan share. Baik, pemecahannya seperti apa? Kita lanjut. Banyak cara duduk, mereka bergiling. Nah, ya seperti ini. Ini kita gunakan rumus ini. Pn sama dengan N kurang 1 faktorial, ini N-nya 5. 5 kurang 1 faktorial, kemudian dikalikan dengan cara 2 orang yang duduk, orang tua ini, ya bisa bertukar tempat. Berarti ada 2 unsur, banyaknya permutasi adalah 2 faktorial. Ini tinggal kalikan, jadi ada berapa? Ada 4 faktorial kali 2 faktorial. 4 faktorial 24, 2 faktorial 2, sehingga ada 48 cara mereka duduk. Baik. Selanjutnya ada soal latihan. Soal latihannya hanya 1 di sini. Yang penting dicoba. Ya, yang penting dicoba. Pada suatu ruang pertemuan terdapat 8 orang ya pengurus OSIS. Mereka rapat mengenai meja bundar. 3 di antara mereka ada ketua, sekretaris, dan bendahara yang duduk selalu berdampingan. Tentukan banyak cara mereka duduk. Ya, ini sama dengan contoh nomor 2 tadi ya. Hanya banyaknya yang duduk berdampingan, selalu berdampingan itu ada 3 unsur.